Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kehidupan kita berlangsung langkah demi langkah, di mana kita tidak bisa melompat sampai semikian jauh, sehingga seakan-akan kita bisa menentukan hidup kita di kemudian hari. Namun demikian, kita bisa menikmati langkah demi langkah itu. Bukankah itu anugerah Tuhan kepada kita? Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Setiap kita senang dengan apa yang disebut dengan kejelasan. Apalagi kalau kita berbicara tentang masa depan kita. Ketika kita mau melangkah, kita mau lakukan sesuatu, ketika kita mau ngambil keputusan, saya percaya prioritas pertama adalah kita butuh kejelasan. Karena tanpa kejelasan, kita sulit mengambil keputusan, bukan? Namun ternyata hidup kita tidak selalu demikian. Tuhan di dalam Dia bekerja, ada kalanya tidak selalu dengan kejelasan. Disitulah Tuhan mengajar kita untuk berjalan dengan iman. Bukan berarti perintah Tuhan tidak jelas. Bukan berarti nilai-nilai firman Tuhan tidak jelas. Tetapi yang seringkali yang kita tidak bisa lihat adalah hasil akhir dari karya Tuhan itu sendiri. Bagaimana respon kita jikalau kita mengalami seperti itu? Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Dari Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah awal kisah perjalanan hidup seorang bapa orang beriman. Namun bukan itu saja. Inilah kita semakin jelas melihat rancangan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Saudara, Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negeri Haran ke satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Namun Alkitab tidak mencatat kemana. Namun akhirnya Abraham tiba di Kanaan. Dan Tuhan memberitahukan, tanah ini akan menjadi milik keturunanmu. Dari sini kita belajar satu hal, bagaimana Tuhan bekerja. Yaitu Tuhan di dalam menyatakan sesuatu bersifat progresif. Tuhan tidak memberitahukan semuanya, tapi langkah demi langkah. Bagaimanakah kita harus merespon sikap Tuhan seperti ini? Maka Tuhan inginkan kita merespon seperti Abraham, yaitu percaya kepada Dia. Meskipun ada hal yang kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu, kita mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan hari ini bagi kita. Saudara, yang pertama-tama,
Tuhan melepaskan seseorang dari komunitas untuk membangun komunitas yang baru, untuk menjadi berkat bagi seluruh komunitas yang ada. Saudara, inilah yang Allah lakukan kepada Abraham. Saudara, Abraham adalah orang kaya, dan kekayaan dia itu mempunyai ternak yang banyak. Dan dia mempunyai masyarakat tersendiri, dan saya yakin dia juga berdagang, dan dia punya langganan, dia punya kawan, dia punya teman bisnis. Namun, Tuhan punya rencana. Bukan sekedar supaya Abraham bisa hidup, bisa maju dalam usahanya, meskipun itu baik. Tetapi Tuhan ingin Abraham menjadi berkat rohani bagi seluruh dunia ini. Tuhan ingin memberkati dunia ini melalui Abraham dan keturunannya. Oleh karena itu Allah memanggil Abraham keluar dari tanah di mana dia tinggal. Dan Tuhan membangun komunitas yang baru, yaitu komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, komunitas ini bukan maksud Tuhan supaya komunitas ini menjadi komunitas yang sombong, lalu eksklusif, hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi Tuhan memilih komunitas ini, supaya melalui komunitas ini, menjadi berkat bagi komunitas-komunitas lain, akan kasih Tuhan, akan berkat keselamatan Tuhan berikan, sehingga dunia ini melihat akan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, hari ini, sebagai orang percaya kita adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah keluarga Allah. Allah membentuk komunitas gereja bukan untuk eksklusif hanya mementingkan diri sendiri. Tapi tujuan Allah adalah melalui komunitas gereja, melalui tubuh Kristus, maka menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya, bahkan bagi dunia ini. Sehingga berkat keselamatan, berkat rohani, berkat di dalam Yesus Kristus boleh dinikmati oleh banyak orang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah berfungsi memiliki komunitas yang baik untuk menjadi berkat bagi orang lain? Yang kedua, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan yang memilih dan Tuhan juga yang terus terlibat di dalam proses perjalanan selanjutnya. Saudara, Abraham diperintahkan Tuhan keluar dari tanah Haran bersama Sarai istrinya, dan dia membawa Lot dan seluruh ternaknya. Dia pergi berjalan. Apakah Allah membiarkan Abraham dan keluarganya berjalan sendiri tanpa konfirmasi, tanpa pimpinan? Ternyata tidak. Setelah Abraham sampai di tanah Kanaan, maka Allah berbicara kembali kepada Abraham. Dan dia berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Disitulah Abraham membangun mezbah di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah boleh berpikir kalau kita mengikuti rencana Tuhan, Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri di padang belantara. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan memimpin dalam perjalanan yang sulit di padang belantara. Tuhan memelihara mereka. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan lindungi mereka. Tuhan pimpin langkah-langkah mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga dengan Abraham. Tuhan yang memilih Abraham. Tuhan juga terlibat memimpin Abraham di dalam maksud dan rencana Tuhan. Saudara, bukankah kita menjadi orang berbahagia ketika kita rela dipakai oleh Tuhan? Karena Tuhan bukan hanya memilih kita, tetapi Tuhan terlibat dalam rencananya dalam hidup kita. Dan kita bisa menyaksikan tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kuasa itu, yang bekerja dalam hidup orang-orang percaya, yang rela masuk dalam rencana Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan, yaitu ketika kita berada dalam rencananya dengan iman kepada Dia. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini dari kehidupan Abraham kita belajar. Mari kita taat kepada Tuhan yang bisa disebut hari ini
dan percaya kepada Tuhan segala sesuatu yang sifatnya hari esok. Saudara, ketika kita masih bisa menyebut hari ini, maka kalimat yang sangat penting adalah, sikap yang sangat penting adalah ketaatan. Hari ini yang terpenting adalah apakah saudara mau taat kepada Tuhan. Ketika kita bicara hari esok, maka kalimat yang penting, sikap yang penting adalah kita percaya kepada Tuhan. Saudara, itulah Abraham. Saudara, Abraham terhadap hari ini, dia taat kepada Tuhan. Tetapi untuk hari esok, dia percaya akan Tuhan. Saudara, hari ini Abraham mendengar perintah Tuhan, maka dia harus taat. Tetapi hari esok dia tidak tahu, maka dia perlu percaya kepada Tuhan. Saudara, apakah ini ada dalam hidup kita? Saudara, ada kali orang Kristen ketika bicara hari ini, maka dia memikirkan apa yang dia rencanakan, dan dia tidak mau taat kepada Tuhan. Ketika bicara hari esok, maka orang Kristen, semua orang mulai khawatir akan hidupnya. Sehingga kekhawatiran itu membuat mereka tidak bisa berfungsi dengan baik. Namun saudara, bagi orang yang taat pada hari ini, maka dia bisa percaya hari esok. Kalau kita tidak bisa taat hari ini, kita pun tidak bisa percaya hari esok. Marilah saudara-saudara, selama kita bisa menyebut hari ini, maka sikap yang penting dalam hidup kita adalah ketaatan. Namun ketika kita menatap hari esok, yang kita tidak tahu, kata yang penting, sikap yang penting adalah kita percaya kepada Tuhan. Karena dialah yang punya rencana dan memegang hari esok kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, bahwa kami yang hidup sesuai rencana Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Tapi kami dipimpin oleh Tuhan, Tuhan terlibat di dalamnya, kami tidak dibiarkan Tuhan. Ya Tuhan, jikalau kami punya komunitas sebagai gereja Tuhan, Tuhan merindukan komunitas ini bukan eksklusif, tapi satu komunitas yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ya Tuhan, ada begitu banyak manusia di muka bumi ini, mereka perlu mengenal kasih Tuhan. Tuhan, pakai kami, dan tolong kami, ketika kami tahu, kami hidup hari ini, kami perlu taat kepada Tuhan. Ketika kami menatap hari esok yang kami tidak tahu, kami perlu percaya kepada tangan Tuhan yang ajaib memimpin kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.